bagaimana penyikapan hukum mungkin ya terhadap tindakan LGBT ini. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, Allah itu kan mengisahkan tentang kisah Nabi Lut beserta kaumnya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah sebuah tindakan fahisyah atau tindakan yang keji. Atau juga ya secara fikih kita bisa menyebut itu adalah sebagai dosa besar ya. Bahkan statusnya itu lebih tinggi di atas zina gitu. Di atas zina sesama laki-laki dan perempuan. Normally zina kan laki-laki perempuan. Nah, tindakan homoseksual itu lebih tinggi. Sebagian ulama menyebutkan itu status dosanya itu lebih tinggi daripada zina reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita kedatangan special guest, yaitu Teh Multafiah atau biasa dikenal Vivi. Teh Vivi. Yeah. Thank you for having me. Teh Vivi itu kesibukannya sehari-harinya apa ya, Teh? Alhamdulillah full time mother ya. Oh, full time mother. Konten juga. Di IG sih sama TikTok. Oh, IG sama TikTok ya. Belum nyampe YouTube. Oh iya. Tapi rencana ke YouTube kan? Iya, cuma untuk sementara ini masih di IG. IG ya. Nama IG-nya apa? Boleh kalau boleh tahu? IG-nya Fase Vivi. Ya. Sama TikTok-nya juga. Oh, sama. Boleh di-follow ya guys, Fase Vivi. TikTok sama IG sama. Teh Vivi itu background-nya apa ya, Teh? Apanya? Background pendidikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuh kalau secara background pendidikan aku tuh kan dulu kuliah ilmu budaya ya. Fakultasnya ilmu budaya, cuman memang spesifiknya itu di subjeknya itu filologi. Filologi itu salah satu ilmu yang mengkaji tentang naskah gitu. Mirip sama arkeologi, cuma kalau arkeologi dia objek kajinya kan artefak. Filologi itu naskah gitu. Jadi itu ada memang dekat dengan sejarah sih. Oh iya. Berhubungan dengan sejarah lah ya. Oh iya. Berarti selalu ingat masa lalu ya kalau sejarah itu. Mengenang masa lalu. Move on jadinya. Oke ya. Orang sejarah katanya bisa move on. Kaji itu masa lalu. Masa lalu yang keren. Oh gini Teh Vivi, kan sekarang tuh lagi marak ya kayak kasus-kasus tentang LGBT ya. Yang lumayan viral ya, bahasanya lumayan lah ya. Kontemporer ya. Sekalinya diundang ke sini bahasanya langsung berat ya. Oh iya. Iya. Kita bisa ini nggak ya? Bisa tayang nggak ya kalau bahasanya ini? Iya. Soalnya lumayan. Ini sebenarnya menyesuaikan tuntutan zaman ya. Iya. Karena ternyata angka LGBT banyak ya, apalagi di Jawa Barat. Iya, betul. Paling banyak LGBT. Urutan pertama ya? Iya, urutan pertama Jawa Barat. 2023 gitu kalau nggak salah. Iya. Itu karena angka HIV-nya juga tinggi. Paling tinggi banget. juga, terutama di kalangan mahasiswa ya. Dan penyumbang terbanyaknya kan dari kalangan LGBT, iya. Jadi ya apa namanya ya? Jadi zaman sekarang tuh LGBT itu benar-benar kayak menjamur ya. Jadi kayak seolah-olah sangat progresif lah dan masif banget itu pergerakannya. Jadi kayak tiba-tiba orang-orang, bahkan beberapa dari orang-orang juga sedikit menormalisasi meskipun tidak semuanya kayak gitu. Udah mulai berani ya. Ya udah mulai berani show up. Permasalahannya itu adalah yang coming out itu sih. Maksudnya mereka kan berarti berdakwah gitu ya. Iya. Berdakwah dalam artian tuh kayak mereka coming out dengan apa ya? Dengan jelasnya mereka mengatakan saya Proud to be gitu ya. Iya. Jadi Proud banget. ya mau itu lesbi, mau itu gay dan segala macam. Bahkan kan Iya. sekarang tuh banyak yang ketika mereka nongkrong tuh mereka bawa pasangan sejenisnya gitu. Iya. Jadi sudah tidak malu lagi gitu. Bahkan parahnya tuh bahkan di lingkungan yang seharusnya senormal mungkin lah, dengan tanda kutip ya, kayak di lingkungan pesantren. Kan pesantren identik dengan ya agama Islam dan sebagainya. Tapi ini ada salah satu jurnal yang membahas tentang salah satu kasus LGBT di salah satu pesantren di Jember ya. Jadi yang memicu faktor itu tuh katanya di salah satu jurnal itu disebutkan satu karenanya
satu kurangnya pengawasan dari orang tua. Hmm. Kedua, kurangnya regulasi emosi. Ketiga, trauma masa lalu sama pengaruh lingkungan. Kayak gitu. Terus ya apa namanya? Jadi hal-hal tersebut tuh emang muncul secara tidak tiba-tiba ya. Iya pastinya ya. Iya. Pasti selalu ada pengaruh ya. Kadang gitu sih, Teh. Kayak misalnya kan tadi ya ngebahas tentang LGBT di pesantren. Sebenarnya kan itu udah agak lumayan ya. Maksudnya kasus-kasus itu udah dibahas di banyak podcast dan segala macam gitu. Salah satunya tadi faktor-faktor pendukungnya banyak banget gitu. Nah, sebenarnya ada pertanyaan sih. Maksudnya jadi muncul pertanyaan tuh di hari ini tuh karena dari apa ya? Dari LGBT ini tuh menurutku ya, ini tuh dengan masifnya tadi ya, mereka pergerakannya itu tuh menular sih menurutku. Karena tadi ya di pesantren itu kan itu lingkungan ya. Itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika orang itu ada di circle LGBT, maka dia akan secara pelan-pelan tuh akan meniru perilaku yang lainnya kan gitu. Kayak sebelum ngebahas ke banyak pertanyaan gitu ya, LGBT dan segala macam tuh kayak boleh nggak sih kita sepakati dulu LGBT ini tuh penyimpangan atau bukan gitu kan? Karena kalau yang pernah aku baca tuh ya Amerika aja tuh sebelumnya kan mengatakan di 1950 sampai 1960 tuh mengatakan bahwa LGBT ini tuh adalah penyakit, sebuah penyimpangan, sampai pada akhirnya para LGBT ini tuh mereka melakukan pergerakan underground gitu kan. Mereka membuat pertemuan di salah satu kafe, kalau nggak salah waktu itu tuh ada peristiwa Stonewall Cafe gitu ya, yang mereka mengadakan pertemuan di situ, terus mereka digerbek oleh polisi moral Amerika, sampai pada akhirnya di situ mereka menyatakan ini tuh adalah sebuah sebuah sikap yang mengganggu gitu, sampai akhirnya mereka protes. Mereka keluar, terus keluarlah kayak keputusan presiden kali ya, gitu, kayak semacam gitu. Akhirnya menyatakan bahwa LGBT ini tuh bukan penyimpangan dan mereka tuh harus diterima gitu. Nah, jadi kayaknya disepakati dulu deh, ini tuh penyimpangan atau bukan ya, penyakit atau bukan gitu. Oh ya, kayak kalau bicara masalah itu kan sebenarnya lebih ke psikologi ya, terus juga bicara masalah penyimpangan. Ini kan adalah sebuah perilaku ya. Tapi ini disclaimer dulu ya. Mungkin aku di sini akan menyampaikan sesuatu yang bersifat opini ya, berdasarkan pemahaman yang aku ambil dari sisi agama yang memang aku yakini gitu. Seperti itu. Karena harus jelas dulu standarnya. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Teh Harini ya. Memang kalau kita bicara masalah standar, apalagi bicara masalah kapasitasnya negara, manusia itu udah standarnya beda-beda. Tadi dibilang kan di Amerika yang tadinya dianggap penyakit, terus pada akhirnya dilegalkan ya. Sama kan di UN Council juga begitu ya. Bahkan itu udah masuk ranah human right. Jadi bahkan itu mereka punya hak perlindungan secara hukum gitu. Di Indonesia sendiri pun ya, meskipun Indonesia kan sebenarnya secara hukum dia masih belum ada hukum yang memang bersikap tegas terhadap pelaku-pelaku homoseksual gitu atau LGBT atau trans kayak gitu ya. Nggak ada hukum yang memang benar-benar jelas gitu, meskipun secara undang-undang secara umum itu melarangnya. Jadi Indonesia bukan negara yang melegalkan gitu. Tapi kalau bicara masalah hukum terhadap pelaku itu nggak ada gitu, kecuali misalkan itu masuknya kekerasan seksual. Tapi kalau misalkan dilakukan suka sama suka itu kan nggak ada hukumnya kalau di Indonesia. Belum mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bicara masalah opini, ya aku sih merujuk kepada Islam ya. Kalau di dalam Islam sendiri kedudukannya tuh LGBT tuh apa gitu ya, sifatnya apa gitu ya. Sepemahaman saya gitu ya, ini adalah sebuah tindakan yang kalau Al-Quran sendiri itu menyebutnya fahisyah. Fahisyah itu adalah tindakan keji gitu ya. Bahkan levelnya itu di atas zina gitu. Zina adalah perbuatan yang fahisyah, dalam arti itu dosa besar. Nah, LGBT, tindakan LGBT atau homoseksual gitu ya, kalau di dalam fikih itu disebutnya liwat
liwat itu diambil dari kata Lut, itu merujuk kepada kaum Nabi Lut, tindakan yang dulu dilakukan oleh kaum Nabi Lut dulu ya, seperti itu. Ya, jadi Al-Quran jelas hukumnya gitu ya, menggambarkan hukum tindakan LGBT atau homoseksual ini. Kita juga bisa lihat mungkin di Al-Quran surat As-Saff ya kalau nggak salah. Surat, saya boleh ini ya. Oke, maaf teman-teman ya, tadi ke-break sama azan, jadi kepotong sedikit. Lanjut lagi, tadi pembahasan yang mau dipaparin sama Teh Vivi. Oh ya. Ya, kan tadi bicara masalah bagaimana penyikapan hukum mungkin ya, terhadap tindakan LGBT ini. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, Allah itu kan mengisahkan tentang kisah Nabi Lut beserta kaumnya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah sebuah tindakan fahisyah atau tindakan yang keji. Atau juga ya secara fikih kita bisa menyebut itu adalah sebagai dosa besar ya. Bahkan statusnya itu lebih tinggi di atas zina gitu. Di atas zina sesama laki-laki dan perempuan. Normally zina kan laki-laki perempuan. Nah, tindakan homoseksual itu lebih tinggi. Sebagian ulama menyebutkan itu status dosanya itu lebih tinggi daripada zina reguler. Zinanya perempuan. Ya, seperti itu. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, ini kita bisa lihat ya di surat Al-A'raf itu Allah menyebutkan bahwa walutan itu qala liqaumihi ata'tunal fahisyah. Nah, ini kan berarti ini adalah sebuah tindakan fahisyah gitu ya. Ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin katanya. Dan Allah berfirman tuh ya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 sih sebenarnya. Mungkin saya bacain artinya aja ya. Boleh. Dan kami juga mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, jadi itu kalau secara hukum jelas ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran gitu. Jadi Islam sebenarnya tegas menyikapi tindakan LGBTQ dan lain-lain plus-plus itu ya. Ya, seperti itu. Karena ya pertama itu ya status hukum, keduanya memang tindakan ini tuh kan melanggar fitrah ya. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri itu kan Allah mengatakan bahwa ya hakim wajhaka lidini hanifah itu ya. Bahwa Allah itu memerintahkan kita itu untuk menghadapkan wajah kita kepada din Allah, artinya kepada Islam yang di dalamnya itu fitrah kita itu Allah itu menciptakan kita itu sesuai fitrah gitu ya, bahwa din itu sudah sesuai fitrah gitu. Kan Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi lati fataran nasa kan ya. Jadi tindakan LGBT ini sangat bertentangan, artinya adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan fitrah yang Allah ciptakan gitu terhadap manusia. Kan manusia itu Allah ciptakan itu dengan fitrahnya, dengan settingannya ya. Fitrahnya itu apa gitu ya, laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Allah menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan ya. Bukan cuman gender aja nih kayak langit dan bumi. Terus siang dan malam gitu. Termasuk kayak itu laki-laki dan perempuan. Ya, konteksnya kalau dalam hal ini tujuannya apa? Karena kan Allah menciptakan manusia itu untuk berkesinambungan gitu. Ya, makanya diadakannya laki-laki dan perempuan supaya ya visinya itu kan nanti mereka membangun keluarga, melahirkan generasi kan. Dan itu tidak akan terjadi jika seperti itu. Artinya ini tidak sesuai dengan fitrah. Ya, benar. Jadi tidak sesuai lah dengan fitrah yang seharusnya ada pada manusia gitu. Jadi ya secara hukum Islam tentu ya kita memandangnya tegas gitu ya kalau seperti itu. Adapun misalkan kita bicara masalah tadi konsensus manusia ya. Itu kan biasanya kan ada common interest, apalagi kalau ada order politik itu udah beda lagi ya. Di tahun berapa mungkin itu adalah tindakan yang sangat tercela, bahkan di
dikutuk lah Dikutuk, gitu ya. seperti itu. Tapi ternyata di era sekarang justru malah dikampanyekan, diberikan ruang gitu ya, Iya. bahkan disediakan alat perlindungan gitu ya, Iya. berupa legalitas dan lain sebagainya gitu. Artinya ya ini kembali kepada kita ya, Iya. kita meyakini, ibaratnya gini, kalau saya sih yang meyakini ini sesuatu yang salah dan saya sendiri sih nggak mau ya Iya. ini terjadi terhadap keluarga, apalagi nanti punya anak ya. Jadi sangat ya terserah orang mau bilang homofobia kayak apa, yang jelas saya ingin melindungi diri saya dan keluarga saya gitu ya, Iya. dari hal-hal yang nanti jatuhnya merusak gitu ya. Iya. Nah, Oke, kerusakan fasad ya. Iya. Oke. Berarti sepakat ya, ini penyimpangan ya. Kalau secara Islam ya, karena Iya. kita kan notabene Islam ya. Nah, dari sini muncul pertanyaan Teh sebetulnya. Kadang kan kaum ini tuh mengatakan bahwa tadi kan sempat disinggung ya, adanya manusia itu dilahirkan dengan keadaan fitrahnya masing-masing. Jadi laki-laki dan perempuan misalnya gitu. Nah, beberapa orang yang LGBT ini itu tuh kadang pembelaan mereka atau pembenaran mereka itu, mereka mengatakan bahwa siapa yang mau jadi LGBT, siapa yang mau jadi homo, siapa yang mau jadi lesbi gitu. Ini tuh saya rasakan ya udah gitu. Jadi kayak ini tuh lahiriah aja gitu. Jadi mereka bilang ini tuh genetik gitu Teh. Jadi bawaan lahir gitu. Tapi kadang kalau misalnya lagi ngobrol sama mereka kayak gitu tuh, ini logika sederhana aku aja ya. Logika sederhana aku tuh kadang meronta gitu. Emang ada ya gitu, karena kalau misalnya saya mikirnya ya, bayi yang lahir gitu, ini permisalan aja ya. Bayi yang lahir itu nggak ada yang dia suka langsung suka mabuk gitu kan Teh. Maksudnya menurut saya LGBT ini, kebiasaan ini itu tuh terbentuk dari lingkungan. Karena ya tadi ketika bayi itu lahir, nggak mungkin dia langsung suka rokok, nggak mungkin dia langsung suka mabuk-mabukan gitu. Dia akan suka dan mencoba ketika dia berada di circle itu. Orang-orang mabuk, orang-orang rokok, dia dikenalin, dia dicobain, edik. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Nah itu gimana Teh? Ini sepemahaman aku aja ya. Oke. Jadi memang faktor timbulnya kecenderungan itu katanya sih ya, berdasarkan riset, bukan katanya, berdasarkan apa yang aku baca atau riset atau hasil diskusi juga gitu ya bersama teman-teman yang lain, bahwa memang faktor terbesarnya itu adalah eksternal. Memang ada faktor secara biologinya gitu ya. Dan itu juga ada beberapa pendapat ya di kesehatan sendiri itu kayaknya sih terpecah gitu ya. Tapi kan secara sains sebenarnya jelas ya. Kalau bicara masalah kromosom atau genetik itu kan kayak laki-laki ya XY, perempuan XX gitu ya. Kayak sains sendiri tuh kalau lihat perdebatan kayak saintis yang di Amerika itu, lupa saya namanya. Itu kan kadang suka ada perdebatan kayak itu. Suatu saat nanti kalau kita bicara masalah LGBT gitu ya, bahwa secara sains kalau bicara gender, karena mereka tuh kadang suka apologize itu kayak gini. Itu kan beda antara kayak orientasi seksual dengan gender gitu. Iya. Betul. Kadang itu suka jadi pembelaannya. Cuma masalahnya kayak gini. Ya seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya gitu, bahwa ya sebenarnya kalau kita bicara masalah personal fitrah tadi ya, kalau saya sih meyakini bahwa kata Rasulullah kan dulu kullu mauludin yuladu awal fitrah gitu ya. Setiap kelahiran itu pasti dibarengi dengan fitrah, artinya fitrahnya terjaga gitu ya. Ya fitrah ketuhanannya, fitrah seksualnya, fitrah keilmuannya, fitrah terhadap alam semesta, karena manusia itu kan misi penciptaannya sebagai khalifah fil ard ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya apa yang merubah gitu, Pak abawai itu bisa bermakna orang tua atau juga lingkungan gitu, yang menjadikannya ya. Kalau di konteks hadisnya kan yuwawiduhu yumajisuhu, ya kan seperti yunasiruhu, artinya kan dia terbentuk seperti apa ketika dia tumbuh dewasa. Itu ada banyak faktor, tapi faktor terbesarnya memang keluarga dan lingkungan seperti itu.
Nah, kalau di faktor tadi ya, kayak biologis, mungkin saya nggak akan terlalu ngebahas karena saya bukan ahlinya ya, seperti itu. Tapi pernah ngedenger kayak ada dokter yang bilang kayak di kesehatan itu udah tidak dikategorikan penyakit lagi karena itu adalah orientasi seksual gitu ya. Jadi itu beda katanya, seperti BDSM atau seperti apa apa sih namanya masokis, apalah kayak gitu. Orang bilang tuh biasanya disebutnya variasi seksual. Kelainan dalam hal seperti itu. Katanya itu tidak, tapi kan di sisi lain itu tidak normal ya kalau saya gitu. Adapun misalkan kasus-kasus yang kalau bicara masalah apa sih tadi bukan genetik ya apa ya, kayak yang mana tuh? Genetik atau apa sih? Ya itulah ya. Kalau bicara masalah biologis gitu, memang ada kasus gitu ya, yang misalkan dia itu lahir itu dengan 2 jenis kelamin. Ya seperti itu. Jadi itu juga ada ya kasusnya di Indonesia ya, belum lama itu kan. Tapi itu juga untuk memutuskan apakah dia laki-laki atau perempuan. Artinya itu ya butuh apa namanya asesmen asesmen ahli gitu ya, tidak sendiri gitu kan, diperkuat dengan didukung dengan scientific, terus psikologis ya kan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu bukan ranah saya ya untuk membahas itu. Tapi kalau bicara masalah faktor eksternal gitu ya, tadi kan ada banyak hal gitu ya, terutamanya bisa jadi ya itu pola asuh. Ya ini sangat kuat gitu ya. Keduanya itu budaya juga bisa masuk gitu ya. Terus figur juga ya seperti itu. Gini aja lah, kayak kalau kita detailkan kan ini ya, kayak kalau kita merujuk lagi kepada bahwa setiap bayi yang lahir itu sesuai dengan fitrahnya, itu kan sebenarnya sebagai orang tua, sebagai keluarga, kewajiban kita adalah menjaga fitrah ini agar sesuai gitu. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya detail gitu masalah penjagaan terhadap fitrah seksual ini gitu ya. Dimana waktu dia lahir itu kan penamaan, diajarin itu udah jelas ya. Tapi maksudnya dalam hal kategori pendidikan dan lain sebagainya. Karena Allah sendiri kan di dalam Al-Quran menyebutkan walaisa dzakaru kal unsa ya, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Artinya tidak sama itu ya kita nggak boleh menyamakan, meskipun ya memang kita berhadapan atau dibenturkan dengan kondisi sekarang itu kayak dari sisi pendidikan kita diseragamkan ya. Padahal Al-Quran itu sudah mengatur pendidikan untuk perempuan sebenarnya khusus, untuk laki-laki juga khusus. Beda ya. Karena mereka punya fungsi yang berbeda nantinya, meskipun statusnya sama-sama hamba Allah gitu ya. Karena fungsi perannya mungkin tidak akan sama gitu ya, seperti itu. Porsinya beda seperti itu. Terus dalam hal keluarga itu juga mungkin ada ya, pernah dengar aturannya bahwa usia sekian sudah tidak boleh lagi tidur dengan orang tua. Terus adik kakak kalau laki-laki dan perempuan harus dipisah tidurnya, atau laki-laki sama laki-laki kalau tidur satu tempat tidur itu tidak boleh dengan satu selimut yang sama kan, kayak gitu. Dari cara berpakaian, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena memang potensi penyelewengan ini tuh ada gitu. Dan setan pasti tidak akan menyia-nyiakan patahnya. Iya, akan selalu mencari jalan ya, seperti itu. Ya tadi kan dari ini ya, menyinggung dari faktor eksternal ya. Kan di dalam kondisi itu ada orang yang aktif melakukan praktik LGBT kan. Misalnya mereka emang lingkungannya tuh banyak sama orang yang LGBT. Ini misalnya ada 2 kondisi. Yang pertama yaitu karena mereka terbawa sama orang-orang teman-temannya. Kayak mereka yang awalnya biasa aja, karena kebiasaannya sama orang-orang yang menyimpang, sama orang-orang LGBT, hanya mereka jadi kayak gitu. Terus yang kedua, dia emang benar-benar tidak ada aktivitas sama praktik LGBT misalnya sama teman-temannya, tapi dia ada kecenderungan dari istilahnya dari keinginan sendiri atau dari kecil. Itu untuk menyikapinya yang tepat dan adil gimana ya, misalnya dari 2 kondisi seperti itu teh? Iya. Jadi kalau kita ada di circle itu ya, penyikapan kita terhadap 2 orang itu tuh harus gimana? Iya. Pertama sih kalau yang pahami ya bahwa ya memang statusnya itu kan perilakunya ya. Kalau manusianya selama itu belum jatuh kepada tindakan ya. Kan kalau biasanya memang coba deh setahu aku tuh kayak ada ciri untuk menuju
kan sampai tindakan seksual menyimpang itu kan itu udah sampai klimaksnya ya, udah sampai tindakan yang parahnya gitu. Tapi untuk sebelum ke situ biasanya kan ada apa gitu. Kalau memang itu dari kecil pribadi ya, kayak misalkan laki-laki dia ininya gitu, gimana sih senengnya sama laki-laki lagi, atau misalkan ke laki-laki lagi. Kemayu gitu, apa namanya? Kemayu dari kecil. Misalnya itu semua kemayu teh. Oh, enggak semua ya. Ada bahkan ada yang enggak, ada yang maskulin tapi dia punya kecenderungan kayak gitu. Kalau memang belum pada fase yang dia memang ibaratnya menginfluence ya. Kan nggak menutup kemungkinan dia juga bertobat sebenarnya ya. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan berteman atau ini, cuman kalau belum sampai tahap yang dia sampai propaganda ya. Propaganda nge-influence orang-orang itu beda lagi. Seperti itu. Karena memang ya kecenderungan penyimpangan itu ya, artinya dia suka sama sesama itu kan mungkin latar belakangnya panjang nih. Bisa jadi karena trauma, ya enggak? Bisa jadi, dan trauma itu kalau dirunut panjang ya, tidak hanya sebatas waktu anak-anak, bisa jadi trauma itu tuh diturunkan dari ibunya waktu hamil gitu, atau pola asuh di keluarganya. Ada kan misalkan kayak seorang anak yang melihat peristiwa KDRT gitu, jadi dia tuh jadi kayak nggak gitulah seperti itu ya. Atau misalkan sebaliknya dia tuh terlalu deket sama ibunya sehingga tidak punya kecenderungan seksual terhadap perempuan. Fatherless gitu. Atau mungkin ya. Jadi kayak dia tuh merasa dia tuh seorang perempuan karena emang diperlakukan kayak gitu dulunya gitu. Sama ibunya. Fenomena fatherless gitu ya. Jadi gitu. Terlalu deket banget sama artinya dia tidak mendapatkan figur ayah. Jadi intinya tuh sebenarnya bukan karena dari diri ya, dari diri secara tiba-tiba. Bisa jadi karena tadi kan pengaruh dari kecil, dari trauma, dari tadi juga bahkan dalam kandungan juga bisa berpengaruh ya. Karena kan emosi ibu tuh mengalir ke dalam janin si anak ya. Terus mungkin kalau sekarang lebih serem juga ya, karena kan ada yang secara khusus ya, yang kemarin aku lihat konten salah satu konten kreator di YouTube yang berhubungan dengan konten anak-anak, YouTube anak-anak kids, namanya tuh queer for kids gitu. Jadi emang ngebahas yang ditampilkan itu emang untuk konsumsi anak-anak. Jadi ada kartun yang kayak gitu, tapi yang dibahasnya tuh kayak ini yang tadi di campaign gitu. Jadi biar anak tuh lebih berpikirnya tuh menormalisasi bahwa hal kayak gitu tuh emang bukan hal yang salah. Anak kecil kan kebetulan kan belum bisa memisahkan mana yang hak dan yang batil, dan masih fresh. Jadi mereka bisa maksudnya dipengaruhinya dari kecil mungkin kayak gitu, dari tontonan anak kecil yang ada misalnya seorang tokoh utama di kartun itu tapi orang tuanya sama-sama laki-laki atau sama-sama gender cewek atau cowok kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga. Terus tadi juga yang berbicara tentang campaign ya. Sekarang juga mereka dilihat-lihat emang menjalankan dakwah juga ya kayaknya. Maksudnya tuh kayak emang di sistem itu emang terorganisir. Jadi emang saat ini kampanye global agar LGBT diterima tuh benar-benar kayak lagi digencarkan gitu. Bahkan untuk memengaruhi tafsir dan kebijakan kan. Bahkan ada salah satu berita juga yang membahas kalau di Alkitab juga ada yang boleh gitu ya, membolehkan LGBT, pembaharuan kayak gitu. Jadi juga mereka pakai legalitas dalil agama, padahal belum tentu orang yang meyakininya juga sepakat ya. Betul. Kadang gitu mereka tuh. Sementara banyak yang beranggapan kalau Al-Quran tuh sudah tidak relevan dengan kejadian-kejadian saat ini, karena emang Al-Quran itu terlalu ortodoks lah istilahnya. Sekarang kan manusia kan berkembang dengan sangat pesat, jadi orang-orang tuh tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi anggapan mereka ya nggak sesuai dengan Al-Quran. Kalau itu berbentrokan dengan Al-Quran, mereka bilang nggak relevan karena sekarang tuh zaman udah kayak gini. Jadi kayak Al-Quran menerima.
Jadi Jadi bagaimana? patokannya hawa nafsu mereka gitu. Betul. Lalu ada perubahan. Jadi kalau misalnya kan ada revisi ya. Kalau Iya. ada revisi. Kira undang-undang. Sementara kalau Al-Quran kan dari zaman Nabi Muhammad Sampai sampai masih murni. Iya. Nah, bagaimana penyikapan atau Islam memandang kampanye seperti ini gitu. Tadi ya kalau kita bicara masalah konteks Al-Quran itu mah kan sebenarnya pembenaran mereka aja untuk Iya. membenarkan hawa nafsunya gitu. Iya. Emang orang-orang yang seperti ini juga udah Allah ceritakan kok dalam Al-Quran, kata Allah, apakah kamu pernah melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya? Artinya kan dia demi memenuhi hawa nafsunya, dia menghalalkan segala cara, bahkan pakai legitimasi dalil yang mengatakan ternyata di Al-Quran nggak menemukan tuh dalil tentang kebolehan LGBT, malah yang ada larangannya, dikatakan tidak relevan gitu. ada Iya. juga yang bilang ketika dikasih tahu emang nggak pernah mempelajari kamu misalnya yang LGBT-nya Islam ya nggak maksudnya banyak lah ya sekarang pun gitu, maksudnya yang dia Islam tapi LGBT juga gitu. Terus kayak disampaikan nih kisahnya Nabi Lut gitu ya. Lah itu kan bukannya dongeng, dongeng dari mana gitu kayak. Nah, kalau dongeng nggak mungkin Allah ceritakan dalam Al-Quran kan, seperti dari situ aja itu bukan masalah Al-Qurannya yang nggak relevan, dianya yang nggak connect kan. Iya kan, kalau kita bicara masalah relevansi Al-Quran dengan zaman ya, ini justru mukjizatnya Al-Quran itu kalau menurut aku ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat yang bersifat muhkamat gitu loh. Kalau muhkamat itu kan yang bersifat hukum dan jelas gitu ayatnya tuh, udah nggak perlu penafsiran lagi, udah seperti itu kita paham gitu. Ya termasuk ayat tentang LGBT, menurut aku sih tentang homoseksual itu termasuknya muhkamat ya, karena itu secara hukum dan jelas gitu. Udah nggak bisa dibantah lagi. Tapi juga ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, artinya tuh masih butuh penafsiran gitu dan lain sebagainya. Justru ini mukjizatnya Al-Quran, artinya kadang Al-Quran itu tidak menaruh secara rinci satu kasus, supaya setiap zaman itu ketika berkembang itu cocok gitu, seperti itu. Betul. Justru paling relevan. Justru relevan, jadi seperti itu gitu. Nah makanya kalau bicara masalah relevansi gitu ya sangat relevan gitu. Bahkan kalau bicara masalah tentang fenomena LGBT, ya Al-Quran itu udah jauh-jauh hari, maksudnya di zamannya Rasul sudah memperingatkan, bahkan memberikan contoh kepada zaman sebelumnya. Benar. Di zamannya Nabi Lut. Nah ini udah, ini relevan, hanya mungkin nggak connect aja gitu ya. Oke Teh, tadi kan berbicara tentang relevansi Al-Quran ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang LGBT ya, bahwa LGBT itu di Al-Quran itu emang jelas ya, emang dilarang, dan itu tuh tidak ada istilahnya toleransi lah, ya emang udah jelas disebutkan dari beberapa ayat juga bahwa LGBT itu memang tidak boleh, maksudnya tidak boleh dilakukan kan ya. Berbicara tadi yang fenomena pertama ya yang saya utarakan tadi, yang banyaknya kasus penyimpangan seksual yang terjadi di pesantren. Misalnya tadi salah satunya di Jember. Itu kan tadi berhubungan dengan agama kan ya. Kalau lingkup pesantren kan otomatis kan orang yang terdidik secara agama ya. Tapi kenapa malah seperti itu gitu? Gimana Teh? Iya. Sebenarnya kan kayak kalau kita bicara di pesantren itu memang anak-anak dididik pendidikan agama ya. Cuman ini kompleks juga gitu. Karena budaya pesantren itu beda-beda ya. Saya dulu pernah kebetulan saya dulu di pesantren juga gitu ya. Jadi selama saya di pesantren, alhamdulillah sih di pesantren saya tidak menemukan gitu ya fenomena seperti itu. Gitu. Cuman saya pernah dengar cerita dari teman yang memang dia, ini cerita dia ya. Oh iya kayak kalau di pesantren tuh banyak gitu potensi seperti itu. Nah saya tuh jadi mikir kok bisa kayak gitu. Tapi pengalaman saya di pesantren, ya memang ada kebiasaan-kebiasaan di pesantren itu yang memang sebenarnya tidak syar'i gitu. Ibaratnya ya, tidak syar'i itu artinya tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Ya tidak semua pesantren. Ada beberapa yang saya alami aja ini ya dulu. Dan itu sebenarnya kembali ke personal. Kayak
mungkin di pesantrennya aturannya jelas, tapi kan kadang orang tuh biar nggak ribet gitu ya. Iya. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara masalah kebiasaan gitu ya. Di pesantren itu kan kadang laki-laki ya selama, apalagi kalau yang pesantrennya itu bener-bener pure semuanya laki-laki gitu. Iya. Atau pure semuanya perempuan. Jadi 24 jam ya ketemu dia sama orang itu. Iya. Tidur bareng, Iya. makan bareng. Bahkan ini yang lebih parah adalah kayak mandi misalkan ya. Mungkin aturan di pesantrennya nggak boleh gitu ya mandi bareng, Iya. tapi karena antri, karena dikejar-kejar, Oh, iya. kan di pesantren seperti itu ya. Iya. Jadi kita tuh kayak nggak boleh telat apa-apa, Iya, jadi iya. udah mandi bareng gitu. Ngambil cepatnya ya. Iya. Kadang seperti itu gitu. Iya. Terus kadang juga apa sih namanya? Ketika mandi bareng itu maaf ya kayak barangkali gitu ya. Dia tidak, karena sebenarnya kan sesama gender juga ada aurat gitu ya. Iya, Barangkali iya. dia tidak apa namanya menerapkan hal itu gitu ya Iya, dalam iya. kondisi sama itu. Ya sebenarnya itu tidak, ya mungkin kenapa yang disebutkan pesantren kan itu mungkin tidak banyak sebenarnya dibandingkan dengan yang di luaran. Iya. Tapi ini seolah-olah menjadi terangkat karena kan seolah-olah paradoks gitu Oh ya. iya. Jadi ini kan Islam kan Iya. salah satu agama yang melarang nih Iya, gitu. tapi kenapa Loh, kok malah- bisa? Iya. Padahal mungkin pelakunya lebih sedikit dibandingkan Iya. yang di luaran. Mungkin karena highlightnya karena pesantren tiba-tiba yang kayak gitu, jadi kayak seolah-olah besar gitu. Seolah pesantren itu semuanya kayak gitu. Padahal kan itu mah tergantung masing-masing kan. Tadi istilahnya kan kalau kayak berkaitan dengan zina kan, zina tuh karena gara-gara kan hal-hal kecil kan, hal-hal kecil yang tidak terbiasa, dan disitulah celah setan kan Iya, datang seperti gitu. itu. Kayak tadi kayak yang tadinya mungkin tidak ada hasrat ke situ, tapi karena dia tiba-tiba ya tadi Banyak misalnya hal yang men-trigger ya. iya yang men-trigger untuk menjadi hal tersebut, menjadi kejadian seperti itu. Iya betul. Apalagi misalkan dia kalau di pesantren dari kecil tuh, dari masa akil balik gitu. Dia ketika menghadapi masa pubertas balik gitu ya, yang dia temui misalkan yang sama sejenis ya. Biasanya kan ciri-ciri pubertas itu dia punya hasrat seksual. Iya. Iya enggak? Perempuan suka sama laki-laki, tapi ini yang dilihat Cowok lagi tuh lagi. misalnya. Jadi pada akhirnya ya ya tidak semua gitu kan. Cuman kan ya tadi ya dibarengi dengan kebiasaan yang seperti itu sangat berpotensi. Makanya untuk orang tua yang mau mempesantrenkan anaknya itu juga harus sangat teliti ya. Iya. Maksudnya dibekali anaknya, dinasehatin Iya. gitu. Jadi harus bisa pandai menjaga diri ya. Iya. Harus bisa menjaga diri itu dalam artian meskipun di sana itu Dibina. semuanya dibina, ya kan namanya ustadz tuh nggak bisa ngawasin satu anak ya. Meskipun saya dulu juga di pesantren ada ustazahnya nih di ini, tapi kan nggak bisa 1-1 24 jam Iya. gitu ya diawasi. Ya hal-hal yang kayak gitu kadang terjadi gitu. Iya. Ya alhamdulillah syukurnya memang saya tidak menemukan kasus Seperti itu. penyimpangan seperti itu di pesantren saya. Cuman kebiasaan-kebiasaan seperti itu menurut saya itu berpotensi lah gitu. Menyebabkan Seperti itu. banyaknya itu ya. Itu hal kecilnya ya gitu. Iya. Gitu. Gimana kalau kayak gitu? Tadi kan sempat disinggung itu kan tidak muncul secara tiba-tiba ya. Gitu. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang men-trigger mereka sampai pada akhirnya mereka menjadi seperti itu gitu kan. Kan berarti ada kecenderungan ya gitu. Nah sebetulnya kayak tadi pertanyaannya Kang Yuda ya, yang bilang tadi tuh yang pertanyaannya aduh aku lupa pertanyaan yang tadi tuh. Ya, Yang posisi kita ada di circle orang yang dengan LGBT aktif dengan aktivitasnya, sama yang dia cuma memiliki kecenderungan. Nah pertanyaan aku adalah apakah LGBT ini bisa sembuh? Karena kan tadi kan kecenderungan itu muncul nggak tiba-tiba gitu. Karena banyak juga yang bilang ya kalau udah LGBT susah sembuh gitu. Kalau itu gimana? Kalau aku sih meyakini Allah itu adil ya. Sembuh atau tidaknya tergantung usahanya dia. Ya memang pasti tidak akan mudah ya. Apalagi kalau misalkan dia sudah terjerumusnya jauh ya. Tapi kayaknya Allah itu selalu akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah deh. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh mau terapi gitu kan. Sungguh-sungguh mau menghindari hal-hal yang menjadi pemicu kan. Ya seperti itu ya.
Iya sih. Ada juga kan dia yang bilang Allah itu. Aku pernah dulu, sorry aku potong. Aku dulu pernah kayak punya teman. Dia itu juga pernah dia bukan dia punya kecenderungan seksual, tapi dia tidak LGBT aktif ya. Yeah. Maksudnya dia perempuan, ada kecenderungan. Dia curhat ke aku kayak saya tuh punya ini apa ya, disebut kayak lesbian gitu ya. Yeah. Tapi saya memang bukan aktif gitu, cuman saya tidak punya hasrat sama laki-laki. Pencetusnya itu karena dulu dia mengalami pelecehan seksual dari keluarga terdekatnya. Nah seperti itu. Nah kan setelah saya tahu begitu, saya sih nggak menghindari ya, cuman maksudnya hal-hal yang kira-kira bisa jadi pencetus, ya saya terbuka sama dia gitu ya. Karena dia suka nginep juga gitu kan, ke kosan kayak diupayakan kita tidur itu tidak bareng karena takutnya itu akan menjadi pencetus dan alhamdulillah kok anaknya sekarang tuh jadi kayak dia bisa kembali gitu maksudnya. Ya wallahu alam ya, kita doakan aja mudah-mudahan dia istiqomah gitu dengan perubahannya. Jadi gitu. balik lagi ke diri masing-masing. Maksud aku tuh kayak seberapa besar fight-nya dia gitu. Karena Allah nggak akan mengubah suatu kaum selama komitmen itu mengubah dirinya sendiri kan. Jadi Allah akan mengubah dia selama dia berproses untuk mengubah dirinya sendiri kan. Gitu Iya kan? makanya jadi ya itulah pentingnya hijrah itu seperti itu ya. Jadi kalau memang dia sudah punya keinginan untuk berubah, ya memang butuh perjuangan ya. Ya dia harus cari circle yang memang bisa support dia untuk bisa berubah gitu. Yang tadi ya karena lingkungan juga kan yang berpengaruh. Jadi kalaupun ada orang yang mau bertobat, berarti lingkungannya otomatis harus dipangkas kan yang kayak gitu. Berarti mendekati dengan lingkungan yang baik. Terus juga tadi yang bahas yang dari kecil juga kan sebenarnya kan itu juga ada pengaruh kecilnya dari orang tua ya. Apalagi zaman sekarang kan zaman yang sangat serba cepat kan informasi, apalagi untuk anak-anak. Jadi serba disibukkan dengan gadget ya. Iya, jadi pengaruh orang tua itu sangat besar ya. Tadi kayak meskipun mau di pesantren kan, jadi tidak serta merta percaya 100% di pesantren pasti menjadi orang yang baik. Emang betul bakal kayak gitu. Tapi kan ya peranan orang tua juga sangat besar. Jadi istilahnya emang perguruan pertama tuh adalah di keluarga kan kayak gitu. Iya sih, sampai ada ada istilah yang bilang kemajuan suatu negara itu dilihat dari ibunya kan. Jadi berarti kan memang keluarga ya, maksudnya kunci pertama. Atau bahkan aku juga dulu ya maksudnya sempat dengar juga kayak tadi ya, kalau misalnya setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrahnya. Kalau nggak salah ya, dikoreksi kalau salah. Jadi kayak setiap manusia itu kan sudah berjanji ya di alam ya. Nah itu yang menjadi satu bekal kecenderungan mereka terhadap sesuatu yang benar atau kecenderungan mereka terhadap Tuhan, yang menjadikan mereka misalnya bukan Islam itu kan sebenarnya orang tua ya. Makanya Dan tadi lingkungan gitu ya. orang tua dan lingkungan. Makanya tadi ini sesuai ya dengan itu gitu. Benar-benar berarti memang Islam itu paling relevan menurutku berarti ya. Iya kan Sangat kalau relevan. Iya, bahkan kan kalau dalam parenting Islam itu penting banget ya. Jadi makanya buat ibu-ibu yang stay di rumah Gak apa-apa. Oke, bela diri. Gak apa-apa. Enggak maksudnya kayak buat ibu atau full time mother gitu ya. Tugas kalian sangat mulia dan besar ya. Ya, perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan bapak-bapak tentunya Iya. maksudnya kayak Jangan cuma ibu-ibu. nggak suka banyak yang insecure. Iya. Sampai pengasuhan itu tugas kedua orang tua ya. Iya. Saya juga mengalami anak saya itu dalam perkembangan ya dia fitrah fitrah ilmunya udah mulai bekerja nih, kayaknya udah mulai mempertanyakan banyak hal gitu. Kan tadi yang diceritakan sama Akang tadi ya, katanya sekarang tuh udah ada channel-channel bahkan tuh untuk anak-anak. Yeah. Nah kita bayangkan aja anak ini belum mumayyiz, logikanya belum berkembang, tapi yang karena kurangnya pengawasan yang dilihat hal-hal yang memang menyimpang gitu. Ya tidak menutup kemungkinan ketika dia besar gitu ya, kalau tidak kurang pendampingan gitu ya, kecenderungan itu akan muncul gitu ya. Itu kan seperti ditanamkan dari benihnya lah, ya, dari kecil. kayak diajarin gitu ya. Diajarin secara tidak langsung dari kecil banget. Padahal ya itulah hal yang rusak fitrahnya, makanya perlu sekali kayak
pendampingan ya terhadap anak-anak. Saya juga pernah tuh ngalamin itu. Gimana? Kayak anak saya tuh kayak ya untungnya dia saya waktu itu mendampingi juga kalau dia lagi memang nonton atau apa gitu. Saya lihat kok aneh videonya gitu ya. Itu sih sebenarnya bukan yang ekstrim banget ya, itu cuman kayak apa sih namanya? Dia lagi nonton, ya barangkali ibu-ibu ini ada anaknya yang suka atau bapak-bapak yang anaknya pernah nonton. Ini nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa ya. Kayak serialnya waktu itu anak aku tuh nontonnya Peppa Pig. Nah itu dia anaknya, saya tuh kaget kayak kok dalam satu keluarga ibunya ada 2 gitu. Yang satu masak di rumah, yang satu jadi dokter. Itu episode keberapa aku nggak tahu. Dan anak aku juga mempertanyakan gitu ya. Ya saya jelaskan konsep family itu seperti apa gitu ya. Anak itu terlahir dari keluarga yang seperti apa gitu ya. Ya intinya saya luruskan gitu ya, sampai pada akhirnya ya anak saya pada akhirnya mengenal sekarang gitu apa yang dimaksud dengan LGBT dan lain-lain. Karena kebetulan juga dulu pernah juga gitu ya, waktu tinggal ya enggak tuh memang mungkin waktunya saya memberikan pemahaman aja ya. Pernah juga waktu TK-nya dulu dia pernah ngelihat parade LGBT gitu, karena kan di Jepang waktu itu memang legal ya. Jadi kayak ya itu mungkin memang udah harusnya ini, tapi sesuai dengan usianya sih waktu itu saya menyampaikan, sampai pada akhirnya sekarang udah kelas 2 SD ya saya sampaikan tentang kisah Nabi Lut gitu. Jadi ya dia mengerti gitu. Maksudnya ya akil baliknya memang harus gitu ya, akilnya harus didahulukan nih sebelum. Jadi kita jangan sampai fase akil balik itu, kan banyak anak sekarang balik tapi akilnya belum sampai gitu ya. Jadi baliknya lebih cepat karena akilnya ini, sehingga ya itu mudah sekali disusupi oleh nilai-nilai yang memang bisa menyimpangkan dari fitrahnya gitu. Karena anak tuh meniru ya, melihat dan menyimpan. Jadi apa yang dia lihat yaitu yang akan tersimpan dan itu yang akan membentuk. Makanya kenapa mungkin ya yang diserangnya itu banyaknya ya salah satunya adalah program anak kali ya. Iya, penting sekali pendidikan fitrah pada anak itu. Bukan pendidikan, maksudnya pendidikan base fitrah dan penjagaan kita terhadap fitrahnya ya, termasuk ya itu fitrah ketuhanannya, fitrah seksualnya, fitrah akal pengetahuan dan alam semestanya gitu. PR-nya banyak ya sebagai orang tua baru. Tadi udah banyak banget ya kita ngebahas tentang apakah LGBT ini penyimpangan atau bukan, terus gimana penyikapan kita ketika kita berada di circle LGBT yang aktif atau cuman dia punya kecenderungan gitu. Terus ya banyak ya yang udah kita bahas. Nah, penutup pertanyaan penutup, kebalik. Pertanyaan penutup nih. Karena ini juga lumayan lagi rame ya, dan sekarang kalau nggak salah dia lagi akan dilantik. Udah kayaknya ya. Udah ya? Udah dilantik. Sorry, aku soalnya ngomong dilantik kayaknya langsung ya. Udah mulai tahu. Wah, udah tahu nih arahnya kemana ke situ. Bener nggak nih? Kayaknya udah bener deh ke situ gitu. Ya kan tadi ya gitu. Sempat juga dibahas ya, nggak sedikit orang yang LGBT juga dia sebetulnya paham tentang Islam gitu. Nah, ini adalah pertanyaan pamungkas. Ya itu tadi ya, kita sudah connect ya Teh ya pertanyaannya. Apa nih? Wali kota yang sudah dilantik. Ya ini kan lagi heboh ya. Lagi heboh banget gitu. Itu kan kita tahu semua ya, dia itu adalah. Kita dulu, ini wali kota mana nih? Sebutkan dulu dong. Disebutkan. Takutnya aku berpikirnya wali kota mana nih? Itu Kang Deddy dong, itu Kang Deddy. Bukan. ADM itu. Itu gubernur Pak. Oh iya gubernur. Sorry. Wali kota siapa aku lupa. Gubernur. Zahran Mamdani. Kok disebutin ya namanya? Aduh. Gitu. Nah itu kan dia wali kota pertama New York ya, Muslim ya gitu. Nah cuman kan ada juga cerita di baliknya ya Teh ya. Cerita di balik kemenangannya itu bahwa dia menggunakan suara kaum ya komunitas LGBT di sana kan. Karena kan secara jumlah itu kan gede ya di situ gitu banyak. Dia menggunakan suara itu untuk
ya kepentingan politik berarti kan ya, untuk kemenangan dia gitu. Nah dengan syarat, bukan dengan syarat ya, dengan jaminan bahwa dia akan mendukung dan melindungi kaum LGBT gitu. Nah itu gimana Teh? Karena kan apa ya, kalau secara tadi aduh maaf suaranya. Kalau tadi kan secara di Islam itu tuh udah pasti menolak ya gitu. Nah ini sementara orang Islamnya sendiri mendukung dan melindungi kaum itu untuk kepentingan politik gitu. Nah itu gimana? Ya sebenarnya kan itu kalau bicara masalah Islam dan Muslim itu dua hal yang meskipun ada keterkaitan tapi sebenarnya kita tidak bisa menyamakan gitu ya. Ya Islamnya ya sumber ajarannya ya. Kalau Muslim kan pelakunya. Kalau kita bicara masalah pelaku itu bicara pada pilihan gitu. Kan Muslim juga tidak semuanya taat. Iya, betul. Tidak ya semua kan? Muslim itu taat. Muslim juga tidak semuanya memilih untuk berserah diri kepada Allah. Ya jangankan itu di New York, di Indonesia ada loh Islam liberal misalnya. Iya betul. Jil gitu ya. Dan kalau kita bicara masalah Islam dan liberal sebenarnya kan ini sesuatu yang kalau saya sih menganggapnya ya Islam itu kan berserah siap diatur ya oleh Allah. Tapi liberal itu kebebasan ini. Jadi seolah kontradiktif ya. Nah ya seperti itu. Artinya nyinggung ke sini ya, sorry bawa nama ini. Kalau saya nggak salah ya, beberapa kali saya baca atau melihat tokoh-tokoh dari Islam liberal aja tuh banyak yang mendukung gerakan LGBT, ya kan kayak gitu. Apalagi ini, gitu ya. Apalagi yang di New York. Di New York, terus dia juga. Notabene liberal juga kan. Terus yang paling penting adalah komoditas kan. Artinya dia punya tujuan politik kan. Dia punya kepentingan di situ. Dia punya ada kepentingan yang ingin dia raih gitu ya. Kan tadi kita bilang, kita bicara masalah Muslim dan politik itu sesuatu yang sifatnya sangat kompleks, sangat tidak apa adanya, ya kan seperti itu. Selalu ada udang di balik batu. Nah, iya gitu. Jadi kita tidak bisa pada akhirnya hanya karena dia Muslim terus dia ngedukung LGBT lantas kita menganggap seolah-olah Islam dan LGBT itu gimana gitu ya. Itu kan sikap personal dia gitu. Ya silahkan aja itu Mbak kalau dia mau bersikap seperti itu, tapi jangan membawa artinya jangan mengatasnamakan bahwa Islam membolehkan gitu. Seperti itu ya, kita juga harus cerdas melihatnya gitu ya. Jadi ya itu aja patokannya gitu. Itu mau pilihan personal dia, pilihan pribadi dia ya terserah gitu ya. Setiap orang berhak memilih kok gitu dengan konsekuensinya tentu. Jadi mungkin itu PR juga untuk kita ya, untuk terutama umat Muslim ya. Kalau kita ngelihat wah ini yang dipilihnya tuh Islam loh, berarti pasti itu baik, tapi dia tidak melihat secara detail ternyata di balik itu tuh ternyata dia tuh ya tadi maksudnya untuk mencapai hal tersebutnya menghalalkan segala cara. Jadi tidak semua meskipun labelnya Islam kita langsung proud, langsung wah keren Islam nih, padahal ternyata bukan Islam yang sesungguhnya gitu ya, istilahnya. Itu mungkin sebenarnya kan saya nggak tahu ya kalau konteksnya Johan Mamdani itu, karena kan di sana tuh permasalahannya sangat kompleks juga, nggak tahu lah seperti apa gitu. Karena kan kalau lihat dari sisi politik dia tuh kayak meraih suara terbanyak gitu ya, kayak pendukung pro Palestina kan banyak tuh. Dia juga gitu kan. Seperti apa dia yang sebenarnya wallahualam ya, dan Allah yang tahu. Karena kadang saya juga heran karena dia kan didukung oleh Partai Republik ya, yang notabene itu adalah partai konservatifnya Amerika gitu kan. Tapi kita nggak maksudnya wallahualam saya nggak mau ngejudge juga gitu ya. Yaitu pertanggungjawab itu antara dia dan Allah aja ya gitu. Cuman maksudnya kita sebagai seorang Muslim ya memang pada akhirnya figur yang berhak kita suri tauladani ya memang cuma Rasulullah ya. Dan adapun misalkan selain Rasulullah kita melihat orang-orang yang memang sudah dapat legalitas dari Rasul kayak para sahabat gitu ya. Ya tapi ya itulah kembali lagi ya. Ya suri tauladan itu memang adanya di Rasul gitu. Gitu. Karena kadang kita tuh maksudnya banyak terjebak. Tadi betul banyak terjebak karena nggak semua orang Muslim itu paham Islam. Jadi kadang Islam itu tertutup dengan
muslimnya gitu. Jadi yang orang lihat tuh muslim bukan Islamnya gitu. Karena tadi betul kalau muslimnya bisa jadi dia taat, bisa jadi dia enggak kan gitu. Itu namanya yang dilihat Islam, jangan muslimnya, jangan orangnya. Oke Teh, keren banget ya apa namanya pemaparan kali ini ya, semuanya apa namanya jelas gitu dengan dijelaskan dengan terperinci ya, meskipun ya kalaupun ada kurangnya karena kan yang betul-betul benar kan emang langsung dari Allah. Ya kali ini kita hanya sebatas untuk menjadikan solusi lah ya sebagai sharing lah sharing Saya aja juga untuk sama semua. gitu. Banyak banget yang Ya betul gitu. Apalagi kita sebagai orang tua yang baru gitu. Maksudnya banyak banget PR-nya. Itu tolong ya kru, nggak usah. Maksudnya banyak banget PR-nya di zaman yang sekarang yang udah oh my god, semua apa ya? Kalau aku bilang sih semua kejahiliahan para di zaman kaum sebelumnya ya. Kaum sebelumnya, kaum nabi-nabi sebelumnya tuh ada sekarang gitu. Dan ya ampun, siap nggak siap kita harus siap. Dan memang kita harus banyak belajar sih, banyak sharing kayak itu gitu. juga bagian dari motivasi saya untuk selalu ya harus belajar gitu. Ya saya juga masih proses lah, jauh ya kalau dari sempurna, makanya hal-hal ya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Ya di satu sisi kita melihat ini mungkin fenomena yang negatif, tapi di sisi lain kita harus ambil positifnya, berarti memang ini adalah jalan perjuangan kita. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Oke, paling untuk saat ini pembahasannya cukup di sini. Terima kasih Teh Vivi, benar-benar pembahasannya keren banget, kita mengerti dan semoga yang menonton juga mendapatkan manfaat ya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.